Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Andini Arista dengan NIM 204210313. Saya berasal dari Universitas Islam Negeri Sultan Tahasyadin Jambi dari program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Baiklah, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai PTK. Teman-teman semua pasti telah mengetahui apa itu PTK, karena di kurikulum Merdeka ini tidak asing dengan yang namanya PTK. PTK yaitu penelitian tindakan kelas. Pasti teman-teman semua pasti sudah mengetahui apa itu PTK. Yuk kita bahas sedikit tentang PTK. Baiklah teman-teman, kita akan membahas sedikit tentang PTK. Pertama kita akan membahas mengenai pengertian PTK itu sendiri. PTK yaitu penelitian tindakan kelas, yang bisa diartikan sebagai sebuah penelitian praktis yang dilakukan oleh seorang guru di dalam kelas untuk memperbaiki pembelajaran dengan cara melakukan refleksi diri pada proses pembelajaran, atau juga bisa melalui proses pengkajian masalah pembelajaran di dalam kelas melalui refleksi diri dalam upaya untuk memecahkan masalah dengan cara melakukan berbagai tindakan yang terencana dalam situasi nyata, serta menganalisis setiap pengaruh dari perlakuan tersebut. Apa PTK itu perlu? Atau PTK itu penting untuk pendidikan, untuk pembelajaran? Kenapa perlu melakukan penelitian tindakan kelas? Yaitu yang pertama, PTK itu merupakan bagian dari upaya kita untuk memperbaiki proses pembelajaran. Jadi di dalam PTK itu kita berusaha untuk memperbaiki pembelajaran dari yang sebelumnya kurang efektif menjadi lebih efektif dan efisien. Kemudian apabila seorang guru mampu melakukan refleksi diri terhadap proses pembelajaran, jika PTK atau penelitian tindakan kelas dilakukan dengan baik, maka dampaknya akan dirasakan oleh guru dan peserta didik. Jadi, kemudian kita akan membahas mengenai tentang tujuan PTK. Yang pertama itu adalah memperbaiki mutu pembelajaran. Di dalam mutu pembelajaran itu terdiri dari ada isi materi atau kurikulum, kemudian ada masukan-masukan, terus ada proses, dan kemudian ada hasil. Selanjutnya yang akan terjadi yaitu adalah peningkatan atau perbaikan karena sama-sama mengatasi masalah pembelajaran. Jadi yang kedua tuh tujuan PTK yaitu mengatasi masalah pembelajaran yang ada di sekolah atau di ruang sekolah itu. Kemudian yaitu meningkatkan profesionalitas pendidik. Kemudian tujuan lain dari penelitian tindakan kelas dalam rangka menumbuh kembangkan budaya akademik di lingkungan sekolah, yaitu sehingga moral sikap proaktif di dalam melakukan perbaikan-perbaikan di dalam ruang-ruang kelas, sehingga mutu sebuah madrasah atau sekolah bertahap dan semakin meningkat. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai manfaat penelitian tindakan kelas bagi peserta didik. Kira-kira apa manfaat bagi peserta didik? Nah, yang pasti peserta didik kita harapkan bisa menyelesaikan kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi dalam proses pembelajaran. Kita berharap. Nah, yang kemudian itu manfaat bagi guru atau pendidik. Manfaatnya yaitu guru memiliki kemampuan memperbaiki proses pembelajaran di dalam kelas. Yang kedua itu kinerjanya secara bertahap dapat meningkat semakin lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya. Kemudian mampu berperan aktif mengembangkan keterampilan dan kemampuannya sendiri, kemampuan pendidik itu sendiri. Ya, yang kemudian
Guru memiliki rasa percaya diri yang kuat. Jadi guru itu mempercayai diri tentang penyampaian materi dan metode atau strategi yang dia lakukan. Kemudian manfaat PTK untuk madrasah atau sekolah itu sendiri kira-kira apa ya? Nah, salah satunya yaitu di sekolah itu pasti akan memiliki guru-guru yang sangat hebat. Kemudian sasaran PTK yaitu yang pertama ada siswa ketika sedang mengikuti proses pembelajaran. Kemudian ada guru yang sedang mengajar atau membimbing siswa atau peserta didik. Yang ketiga ada materi pembelajaran yang ditugaskan pada siswa. Keempat ada peralatan atau sarana pendidik. Peralatan atau sarana prasarana peserta pendidik. Kemudian hasil pembelajaran yang ditinjau dari 3 ranah yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang terakhir ada lingkungan yaitu di kelas, sekolah, maupun lingkungan sekitar rumah. Berapa kali siklus PTK harus dilakukan oleh guru? Jawabannya tidak tahu pasti, tidak ada jawaban yang pasti. Tergantung dari kepuasan guru atau peserta didik, namun sangat disarankan tidak kurang dari 2 siklus, di mana setiap siklus minimal 2 kali pertemuan. Kenapa hal ini dilakukan? Agar terjadi perbedaan antara PTK dengan pembelajaran biasa. Nah, siklus PTK itu yang perencanaan, ada pelaksanaan, ada observasi, dan ada refleksi. Siklus itu akan selalu berputar sampai pada kita menemukan kesalahan dan kemudian ada perbaikan. Baiklah, itu saja sedikit pemaparan dari materi penelitian tindakan kelas yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga teman-teman bisa memahami sedikit dari pemaparan saya. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali. Terima kasih.